Hanya kalian Begitu. warga-warga Jet X25 jangan ngerasa Anda punya moge gitu maksudnya. Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Jody Motovlog HD bersama dengan gua Jody dan samping gua ada Rival Nursyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mentang-mentang bulan Ramadan pakai sarung. Ya, kita kan percuma kalau puasa tapi tidak dibarengi dengan ibadah, Pak. Ai. Sama dengan nol. Sama dengan nol ya. Jadi Nol, sia-sia amal. aja ya. Sia-sia. Jadi intinya buat teman-teman, bagi teman-teman yang memang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ibadahnya jangan ditinggalkan dan ya banyak-banyak bersabar. Ya, karena kunci puasa adalah sabar. Oke guys, dalam episode kali ini kita seperti biasa sesuai judulnya kita mau mereaksi salah satu sosok ya, sosok orang yang menurut kita sini respect juga. Iya. Karena beliau ini juga mendapatkan gelar dokter. Betul. Dan pasti teman-teman tahu ini dia Dokter Tirta yang memang ya orangnya nggak ada sih. Ya nggak ada. Nggak ada. Ya izin abang gimana ya nyebutnya? Abangku. Yang konten-kontennya juga keren sih ya, edukasinya Lebih terbaik. banyak edukasi soal kesehatan. Iya. Karena banyak banget generasi-generasi seperti kita ini yang memang udah waktunya ya kita hidup sehat. Betul. Dan yang gua suka dari Dokter Tirta ini adalah dia edukasinya logik, Pak. Logik. Realistis. Bener. Nggak terlalu yang ke orang umum tuh dikasihnya yang keilmuan banget gitu. Tapi ya prakteknya pun juga diperlihatkan. Yes. Dan terlepas dari itu semua yang memang karya beliau yang memang sangat respect, ada satu video yang menyatakan bahwa pokoknya dia tuh bikin video yang soal question and answer gitu. Terus Doi ngomong begini guys, check this out. Menurut hakim, X-Max itu moge. Dia naik X-Max anak motor. Kata dia 250 cc moge. Bagi saya motor gede. Itu yang bukan bodinya gede doang. Tapi cc-nya di atas 500. Setuju. Jadi kayak apa tuh T-Max, nah itu moge. T-Max, ADV Pro, moge. 500. XADV. Terus Royal Enfield 500 itu moge. Kalau X-Max itu motor setengah moge. Z250 Ninja walaupun 4 silinder ya itu motor setengah moge. Nah jadi kurang lebih seperti itu aja. Ya jadi gimana menurut lo? Kalau moge itu startnya di atas 500 cc karena tadi dibilang X-Max itu bukan moge. Menurut lo gimana Pak? Kalau gua tarik mundur, pada zaman-zaman dulu nih ya. Wih gila. Mungkin mogenya belum banyak, Pak. Kayak masih start 250 cc itu kayak big bike kan. Jadi sampai ke VIP parking mall-mall pun juga parkir VIP-nya tuh bisa 250 cc. Kayak 250 cc sampai 600 up gitu loh. Jadi kayak masih 250 cc masih karakternya masih big bike pada zaman dulu. Iya. Tapi kalau Dokter Tirta kan ngomongnya saat ini. Saat ini. Ada setujunya karena moge-moge di Indonesia udah banyak banget. Banyak banget, Iya. khususnya di Jakarta nih, karena Iya. banyak banget kayak mungkin udah hampir tiap minggu ya, Jakarta, kota-kota besar Jakarta, Bandung, Jogja. Ya, kota-kota besar Surabaya. sih udah banyak VIP parking juga kan. Iya, udah mulai banyak user-user moge dan juga sudah mulai banyak tempat-tempat seperti kayak mall itu ada parking khususnya untuk motor besar. Iya. Dan di pelangnya kalau sekarang emang udah 400 up. Nah, 400. Gitu. Ya jadi sebenarnya dibilang 500 atau 400 itu ya valid sih. Iya, itu moge sih. Jadi Kalau bisa 2,5 mah emang bukan moge 50 sebenarnya. memang bukan moge. Cuman emang pada saat itu kayak 2012 ke bawah kan jarang banget ya. Jadi kayak Ninja 250 karbu aja moge pada saat itu. Iya, karena merupakan salah satu apa ya? Ya yang pertama lah, first mover lah. Iya. Dari Kawasaki bikin segmen sport 250 dengan 2 silinder itu. Iya. Ya, itu kan sesuatu yang baru. Biasanya mah 1 silinder. Sebenarnya ada aja sih moge-moge pada saat itu ke Indonesia masuk, cuman nggak sebanyak itu. Kayak hitungan jari banget. Maksudnya nggak terlihat lah di jalanan. Nggak kayak sekarang gitu. Betul. Dan kalau kita bicara lebih lanjut soal moge, sebenarnya moge itu dilihatnya dari, kalau menurut lo nih Pal, dilihatnya dari kapasitas cc atau dari kapasitas jumlah silindernya? Kalau gua dari kapasitas cc. cc? Iya. Iya sih. Karena memang pada dasarnya semakin besar cc itu berarti secara nggak langsung juga menghasilkan
power yang besar juga. Nah, Iya. kalau jumlah silinder sebenarnya lebih ke konfigurasi mesin. Betul, dia penyeimbang mesin aja sih sebenarnya. Iya, kayak Makanya kalian begitu. warga-warga Jet X25 jangan Jangan ngerasa Anda punya moge gitu maksudnya. Tapi sebenarnya ya aduh anjing. moge itu oke, dengan singkatan motor besar gitu. Terkadang kalau misalnya gua ngambil dari sudut pandang kita yang sebagai user ZX 25 itu ya, yang 250 4 silinder atau yang X-Max, ya Matic besar, X-Max, Forza. Sebenarnya kenapa dibilang besar? Mungkin kitanya yang kecil. Tapi kalau X-Max, kalau Forza Pak, masih dibilang moge memang Karena gue bukan. juga punya tubuh pas-pasan masalahnya gitu. Jadi ya nggak salah juga sih secara definisi. Enggak, besar. tapi kalau misalkan kayak Mungkin lebih ke situ arahnya. kalau kayak X-Max, Forza gitu-gitu ya, jatuhnya sih Big Matic emang. Iya, big scooter. Big scooter. Bahkan sebutannya bukan big matic. Iya, big scooter gitu kan. Tapi bukan moge. Tapi bukan moge. Iya. Moge itu adalah dinilai dari kapasitas cc-nya. Iya. Bukan jumlah konfigurasi berapa silindernya. Apalagi kalau misalnya mentang-mentang motor itu punya suara yang beda seperti kayak suara satu silinder dibilang moge. Ya bukan, belum Bukan. tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau udah dilihat, wah cc-nya 500 cc, udah pasti moge. Walaupun jumlah Silindernya. jumlah silindernya satu silinder. Kalau misalkan KTM 3 Duk 390 apakah moge? Bukan sih. Bukan ya? Bukan sih. Memang Tapi kan kelihatannya mendekati, kayak ini ya, apa namanya? Mendekati 400 kan? Mendekati 400 ya, tapi sebenarnya bukan. Bukan ya? Bukan. Karena nah, ini mungkin akan lebih lanjutnya kita ngebahas soal segmentasi, karena kalau misalnya kita lihat di market Asia itu kebanyakan motor beginner untuk yang segmen premiumnya itu 250 cc. Sedangkan kalau di luar dari pasar Asia, contoh kayak Eropa, Amerika, itu biasanya mereka startnya dari 300. Iya, setuju. 300 bahkan sekarang udah 500 Iya. motor Oh, sekarang beginner. udah 500. Iya, contoh kayak Kawasaki Ninja 500. Oh iya sih. Itu kan startnya dari Ninja 300, Iya. tahu-tahu Ninja 500. Iya, benar-benar. Nah, yang Ninja 650-nya jadi gapnya kecil dong. Iya sih. Begitu. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh karena regulasi juga sih, lebih ke pajak aja kali ya. TPM kan memikirkan itu ya. Iya, makanya kenapa di sini itu tidak ada motor-motor cc nanggung kayak 300, ya paling 400 adalah. Ya itu karena memang pertama ya pajak sih. Iya. Yang bikin akhirnya yang main itu dikit gitu. Betul, Cuma mereka-mereka doang. Tapi Jadi- kalau X-Max dimodif jadi 400 cc, kan banyak sekarang X-Max 450 cc. Apakah jadi moge? enggak. Enggak, karena marwahnya nggak ke situ. Iya, marwahnya nggak ke sana. Anjay. Nah, itu dia bisa jawab. Hey, Udah buka puasa, Pak. hey. Udah azan. Definisi moge itu adalah muncul pertama kalinya, bukan pas sudah muncul let's say Iya, 250, habis itu dirubah jadi di bore up gitu ya Iya, cc-nya. Enggak, Iya. ya Kan lahirnya juga lahirnya begitu. udah beda gitu. Nah, di bulan puasa ini kan kita harus semuanya jujur, harus terbuka. Bener nggak sih? Mending kalau urusan yang begitu ditanggung masing-masing. Itu tanggung masing-masing aja. Karena mau bagaimanapun ya kita respect. Beliau ini kan yang mayority. Tapi kan nggak salah, Pak. Jadi sebenarnya pernyataannya si Dokter Tirta valid sih menurut gue. Valid. Beliau Sesuai juga lah, ternyata sesuai lah. memahami lah Iya. kalau konsep moge itu ya startnya dari 500 cc. Iya, benar. X-Max, ZX 25 4 silinder walaupun 4 silinder itu bukan moge, bener. Tapi kenapa sekarang pembawaan moge itu nggak se-eksklusif dulu ya? Ya kan tadi mana bilang? Maksudnya lepas dari jarang gitu kalau dulu kan. Tapi Tapi masih jarang sih sebenarnya. banyak, Pak. Karena kita di lingkungan ini. Banyak banget Jadi loh. kelihatannya tuh Tadi aja, tiap hari ada aja ketemu. iya tadi aja gue ke sini, ke studio nih. Heeh. Itu R6 4 biji. Ini asik yang mana dulu nih? Ini kan ada asik. Menurut Bapak sendiri, Heeh. apakah moge seperlu itukah? Atau tidak? Karena gua akhirnya jadi bekerja di dunia seperti ini, perlu Betul. nggak perlu sih? Untuk apa perlu moge? Untuk dipandangkah? Untuk menjadi validasikah? Enggak sih untuk. Atau untuk sombong-sombongan di lampu merah? Oh enggak sih. Atau itu nggak untuk ada apa? kepikiran. Kalau gue sih lebih ke ini aja sih punya moge itu pertama karena emang suka sama apa namanya ya motornya. Betul. Kedua emang kita kan ngulik banget. Ada rezeki, ada kesempatan bisa punya, ya kenapa enggak gitu.
Terus ketiga, kita bisa sharing dari punya moge ternyata sebenarnya apa bedanya sama motor? Hanya saja memang bedanya kapasitas cc-nya, engine-nya, terus feel-nya, experience-nya. Bisa mengkoneksikan kita dengan beberapa orang hebat. Contohnya ya pasti dong, moge kan bukan harga yang murah ya. Panas ya? Panas. Terus? Iya sih, AC-nya mati soalnya di studio. Oke, jadi memang perlu. Jadi ada momen memang di mana ketika kita punya moge jadi kayak secara nggak langsung kita jadi kemagnet sendiri dengan lingkungan orang-orang yang seperti itu. Jadi kita kenal teman baru yang punya karya lebih hebat daripada kita, sharing gitu. Karena kalau gua lihat ya di luar sana banyak juga orang yang emang hobinya di roda 2 tapi dia nggak harus punya moge. Iya sih? Iya, kan? setuju. Banyak juga yang kayak gitu sih gitu. Baik lagi ke preferensi masing-masing. Intinya kalau punya moge plus minus sih. Plusnya ya lu punya moge kayak selayaknya lu punya barang aja gimana sih, jadi bisa dipakai sampai semaksimal yang lu mau. Minusnya ya lu ngurusin motornya. Mulai dari motornya, servis, pajak, spare parts dan lain-lain. Tapi ada juga yang tadi lu bilang kan kayak misalnya hobi motor nggak perlu harus punya motor ya. Ya nggak apa-apa juga. Jadi ya udah kadang kan ada orang cukup dengan ngelihat dia udah seneng gitu. Iya. Tidak harus semuanya dimiliki. Gitu aja. Kalau misalkan pengen moge tapi belum ada rezeki dan maksa ke orang tua sampai nendang pintu gitu kabur dari rumah, dosa itu Pak. Tapi padahal itu alasannya untuk memajukan diri sendiri gitu. Kayak aku kalau nggak ada moge nggak akan terkenal gitu misalkan. Ya. Aku nggak bisa dapat endorse misalkan kayak gitu. Itu jatuhnya ngeselin gak sih jadi anak? Itu jadinya ngebangkang gak sih? Kayak nggak tahu diri aja gitu. Karena baik lagi ya, untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan terkadang dengan alat yang kita pengen tuh nggak ngejamin juga. Maksudnya contoh bikin karya bagus, harus pakai kamera bagus nggak juga. Nggak juga sih bener. Terus bisa jago naik motor harus pakai motor yang bagus juga, nggak juga. Setuju. Semua mah harus dari apa ya? Ya dari inilah dari kitanya juga. Iya. Kalau emang mau belajar mah pasti dengan apa aja mah bisa gitu. Termasuk punya moge, maksudnya ya moge kan bukan sesuatu yang, kalau menurut gue bukan sesuatu yang wajib dan harus untuk dimilikin sih. Iya. Kecuali emang kayak suka banget. Tapi caranya yang positif lah. Karena di zaman sekarang itu banyak banget Pak. Kenapa gua tadi ngomong kayak gitu? Karena di zaman sekarang zaman TikTokers nih ya. Apalagi banyak banget orang-orang kayak ih ngapain beli mochil gitu, gak bisa naik sensi dong. Jadi kayak patokan moge itu lu jadi orang gitu. Iya, padahal mas sebenarnya untuk jadi orang mah terus ya kayak, lu bersosialisasi. Dan kocaknya tuh, iya patokannya tuh lu harus punya moge dan sensi. Ngerti gak sih? Iya paham. Kayak kalau lu nggak ke sensi kayak lu nggak anak motor gitu. Iya. Lu ngapain diem di parkiran, cok? Gua aja punya moge nggak mau ke sensi. Tapi itu obrolan menarik sih, maksudnya. Gua pernah tapi nggak mau. Ada aja sih orang-orang yang seperti itu ya. Iya, jadi ada standar TikTok gitu. Standar tapi menurut gua orang-orang kayak gitu tuh itu memang lagi di masa-masanya karena mereka lagi menikmati privilege ketika dia punya moge. Karena kan dia bisa parkir di tempat khusus. Artinya ketika mereka parkir di tempat khusus moge itu, mereka juga bersama dengan orang-orang yang memiliki moge yang sama. Betul. Cuman kalau misalnya kita mindsetnya begitu, kayak kita ngeliatnya ke atas terus. Iya. Kayak padahal kita udah lebih dari cukup gitu. Padahal yang harusnya kita lihat ketika ke sensi itu bukan masalah kita parkir di situ punya mogenya, tapi lihat orang yang di situ, anjir pada bisa beli moge gimana caranya gitu. Jangan sampai jadi kayak bumerang ke kitanya. Iya, pokoknya padahal jangan memaksakan lah. Iya, soalnya moge nggak semenarik itu kok, percayalah. sih. Biasa aja gitu. Sebenarnya biasa aja, apa bedanya sama kendaraan lain? Iya. Cuman memang di Indonesia dong yang karena kesannya karena mahal itu ya. Iya sih. Jadi, ada ngaruhnya dari situ juga Pak. Jadi kesannya lu kayak punya luxury things gitu loh. Iya. Kayak punya perhiasan dan lain-lain. Padahal mah itu barang depresiasi. Iya benar. Kenapa bisa beli murah harga mahal? Ya sebenarnya balik lagi ke orangnya itu lagi. Karena rata-rata orang yang jual moge itu jualnya pakai emosi. Iya benar. Dan belinya juga pakai emosi juga. Betul. Jadi ketika mereka jual dengan emosi itu, contohnya gini ya. Ini gue punya barang bagus, langka lagi. Terus gue mau jual, yang lain mah dikip, sok. Iya, benar. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Iya. Nah, yang beli kalau pakai emosi gitu kan. Nafsu ya. Anjir, iya juga sih bener gini, gue ada duitnya sih. Ayo udahlah beli dulu, nyesel kemudian. Iya. Kena. Nah itu rata-rata begitu tuh siklusnya. Tapi bukan berarti itu menjadi salah ya. Enggak juga, karena sebenarnya
dari impact seperti itu banyak juga sih sebenarnya kayak semacam UMKM yang memang di bidang otomotif roda 2 itu ngaruhnya gara-gara dunia-dunia seperti itu, dunia-dunia emosi itu tadi. Setuju. Karena baik lagi kalau di Indonesia jadinya market hobi. Iya sih. Bukan market general massa yang banyak gitu. Kalau di luar negeri kan orang beli moge emang buat lu pakai nikmatin. Iya. Makanya kalau kalian Terus kayak dari berangkat titik A ke B jadi lebih cepat, makanya pilih moge. Iya, benar. Gitu. Jadi lebih ke fungsi ya. Fungsi, kalau kita beda. Makanya gengsi. kalian bisa lihat moge-moge yang super mewah di kita, di sana tuh banyak crash, banyak apa. Karena emang kayak lu pakai wajar akselerasi gila. Gak usah motor atau moge, mobil aja, let's say kayak mobil BMW. Ya kan, di sini mah kelihatannya kayak mobil BMW apa gitu. Wih gila mobilnya kelas banget ya gini. Padahal mah di sana mah kayak Avanza. Iya. Jadi itu tergantung persepsi aja sih. Kalau misalnya POV kita dibalikin ke orang sono atau sebaliknya sama aja. Iya. Cuman memang kayaknya tergantung dari tempat di mana kita tinggal. Kalau orang sono lihat kita sih seperti apa ya kayak orang-orang kaya. Iya. Karena rela untuk ngeluarin duit untuk barang yang menurut mereka sebenarnya ini biasa banget loh, bro. Gua punya teman di Singapura kan, kayak dia punya, mogenya banyak pak, kayak R1 gitu-gitu kan. Terus dia ngomong, wah lihat, kan gua bangga ya, kayak anjir lu punya R1 banyak inilah gitu. Orang murah gitu kan. Nah. Di Indonesia berapa? Sekian. Ya, gitu. Nah, gitu kitanya dibodoh-bodohin gitu. Karena menurut mereka dengan harga segitu, untuk sebuah barang yang bisa dibilang cuma 2 roda, lo kepanasan iya, kehujanan iya. Cuma sensasi ngebut dan looks doang yang keren, gak worth it. Tapi balik lagi, itu bukan sesuatu yang salah jadinya ya. Enggak. Balik lagi, kalau misalnya teman-teman punya privilege untuk merasakan moge, ya good for you aja gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah tingkatan yang spesial, enggak sih. Kalau buat kita sih ngelihatnya ya biasa aja. Malah gua tuh sama dia ya, kalau punya moge tuh kayak emang buat di planning kayak touring jauh, dipakai Mandalika, trek, wah gitu aja. Karena nah itu jadi bukan pajangan bos. Lebih ke experience. Iya. Lebih ke experience. Nah itu menarik tuh topik ketika kita punya motor, mending dipakai atau dipajang. Nanti deh di next topik. Mungkin itu aja kali ya. Udah ke gitu cover aja ya. Intinya kita setuju lah sama Dokter Tirta. Apalagi soal kesehatan mah respect selalu. Setuju. Jadi ya balik lagi, terima kasih banyak guys yang udah nonton. Mungkin teman-teman ada opini soal moge, start moge itu benar nggak sih dari 500 cc? Atau mungkin kalian punya definisi yang lain? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau begitu, terima kasih banyak sudah nonton. I'll see you next video. Bye-bye.